Teman-teman, boleh nggak sih anggota kepolisian ataupun penyidik masuk ke dalam area pekarangan rumah milik orang yang mungkin statusnya sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa, ataupun rumah milik siapapun itu, ya, dengan alasan akan melakukan penggeledahan. Nah, jadi teman-teman, ya, kita bahas tentang penggeledahan. Penggeledahan ini diatur di dalam hukum acara, ya, KUHP pasal 1 angka 17 dan 18. Ya, penggeledahan ini dibagi menjadi dua, penggeledahan rumah dan juga penggeledahan badan. Nah, terkait anggota kepolisian atau penyidik masuk ke dalam area pekarangan rumah orang lain, ya, atas nama perintah undang-undang untuk melakukan penggeledahan, tentu tidak boleh asal masuk begitu saja. Ada aturannya, ada prosedurnya, ada tata caranya. Nah, kalau tata caranya atau prosedurnya itu, ya, diatur di dalam pasal 33 ayat 1 KUHP hukum acara. Ada 5 hal yang harus diperhatikan pada saat hendak atau ingin melakukan penggeledahan ke dalam suatu area pekarangan atau rumah milik seseorang, baik itu dia sebagai tersangka, terdakwa, ataupun saksi. Jadi tidak boleh masuk begitu saja tanpa harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tata cara atau aturan itu jelas diatur di dalam pasal 33 ayat 1. Nah, tata caranya itu, pertama, pihak kepolisian yang hendak atau akan melakukan penggeledahan, pertama dia harus mengantongi surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Lalu kemudian yang kedua, mereka atau pihak kepolisian atau anggota kepolisian, entah itu penyidik atau siapapun itu, ya, harus punya surat perintah secara tertulis, ya, dari institusi kepolisian misalkan, atau kejaksaan misalkan, KPK misalkan. Harus ada surat perintah tertulis atas nama institusi yang dikeluarkan oleh pimpinannya atau pejabat yang berwenang. Itu, ya, kalau tidak ada, ya, penggeledahan bisa tidak sah, cacat hukum nantinya, bisa digugat secara pra-peradilan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Lalu step berikutnya, pada saat melakukan penggeledahan, ya, harus ada pihak-pihak yang menyaksikan, sekurang-kurangnya 2, ya, sekurang-kurangnya 2, teman-teman, ya, 2 orang, melibatkan pengurus lingkungan, baik itu RT, RW, pihak kelurahan, bahkan kepala desa, semua harus dilibatkan pada saat ingin melakukan penggeledahan. Ini menurut ketentuan undang-undang, ya, pasal 33 ayat 1. Ini bukan bahasa saya, tetapi bahasa undang-undang, dijelaskan di dalam KUHP hukum acara. Nah, setelah itu rangkaian penggeledahan telah selesai, baru dibuatkan berita acara penggeledahan. Harus ada berita acara penggeledahannya. Nah, itu teman-teman, ya, acuannya jelas, aturannya jelas, SOP-nya ada, ya. Jadi tidak asal masuk ke dalam rumah orang lain. Nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan, misalkan barang hilang,
terus kemudian tidak sesuai dengan standarisasi. Nah, ini kan repot nantinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi penggeledahan itu harus menurut aturan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku biar sah. Nah, tapi kalau misalkan anggota kepolisian atau penyidik masuk ke dalam rumah seseorang tanpa ada surat perintah dari institusi, tanpa surat izin dari pengadilan negeri setempat, boleh enggak? Ya, teman-teman perlu diketahui ya, mengenai penggeledahan itu ya boleh dilakukan, namun harus melihat situasi yang seperti apa dalam kondisi sangat terdesak. Contoh misalkan ya, ada seorang maling lari masuk ke dalam rumah, lalu kemudian dia membawa barang bukti atau hasil curiannya, dan hasil curiannya itu disimpan atau disembunyikan di dalam rumah tersebut. Nah, anggota kepolisian atau pihak-pihak yang punya wewenang melihat akan hal itu, dia boleh masuk ke dalam rumah tersebut tempat si maling tadi untuk lari bersembunyi mengamankan diri. Boleh dia melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan tanpa perlu ada yang namanya surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat terlebih dahulu. Tanpa ada surat perintah secara tertulis dari institusi melalui pimpinannya, boleh ya. Karena situasinya tidak memungkinkan. Nah, inilah yang disebut dengan situasi yang mendesak, sehingga tanpa mengikuti prosedur itu boleh dilakukan. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Kan ada aturan. Nah, kalau dalam situasi terdesak seperti itu ya, dikhawatirkan orang yang diduga keras melakukan perbuatan tindak pidana itu akan kabur kalau tidak segera dilakukan tindakan, akan melarikan diri, lalu kemudian akan melakukan perbuatan atau tindakan yang kedua kalinya, mengulangi perbuatan. Barang hasil curian ini dikhawatirkan akan dihilangkan, dimusnahkan, dialihkan, dipindahkan, maka dilakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, SOP yang diatur di dalam pasal 33 ayat 1 tadi itu dikesampingkan terlebih dahulu karena situasinya sangat mendesak. Asalkan pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut seperti misalkan anggota kepolisian, penyidik, memperhatikan standarisasi hak asasi manusia. Jadi tanpa berpedoman dengan SOP atau aturan yang diatur di dalam hukum acara ya, bisa dilakukan tindakan selama memperhatikan standarisasi hak asasi manusia, dan itu sah-sah saja apabila situasi dalam kondisi terdesak, kecuali tidak terdesak ya. Nah, itu teman-teman, jadi situasi yang sangat terdesak ya, pihak kepolisian boleh melakukan penggeledahan, boleh masuk ke dalam rumah, area pekerangan orang lain tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan, tanpa ada surat perintah tertulis. Jadi proses penggeledahannya itu sah menurut hukum apabila dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti dalam kondisi yang terdesak. Nah, itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang mau berdiskusi ya silahkan isi kolom komentar di bawah ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.